Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama melaksanakan dan mengerjakan tugas ini. Kedua kalinya sholawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa agama Islam ini dari zaman kejahiliaan menuju zaman keislaman seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tujuan, fungsi, dan ciri-ciri evaluasi belajar mengajar. Yang pertama, pengertian evaluasi belajar mengajar. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang menjadi landasan dalam mengukur tingkat kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar peserta didik serta keefektifan pendidikan dalam mengajar. Evaluasi pembelajaran pada dasarnya bukan hanya menilai hasil belajar, tetapi juga proses-proses dilalui pendidikan dan peserta didik dalam keseluruhan proses pembelajaran. Istilah tes, pengukuran atau measurement, penilaian, asesmen, dan evaluasi sering salah artikan dan disalahgunakan dalam praktik evaluasi. Secara konsepsional, istilah-istilah tersebut sebenarnya berbeda satu sama lain, meskipun mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Yang kedua adalah tujuan evaluasi belajar mengajar. Melalui evaluasi pembelajaran, ketepat sasaran dan kedaya gunaannya, komponen ini diantaranya yaitu sistem pembelajaran, strategi pembelajaran, dan kurikulum. Selain itu, evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengetahui dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu belajar peserta didik, mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta menyediakan data yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan bagi pembelajaran berikutnya. Kemudian yang ketiga, fungsi evaluasi belajar mengajar. Evaluasi pembelajaran memiliki fungsi yang sangat penting dalam kurikulum proses pembelajaran. Fungsi utama dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, hasil evaluasi pembelajaran dapat difungsikan dalam perbaikan cara belajar siswa. Hal ini terwujud dalam bentuk kegiatan remediasi atau pengayaan. Suatu lembaga pendidikan juga dapat mengambil keputusan mengenai kelulusan atau ketidaklulusan siswa dengan pertimbangan dari hasil evaluasi pembelajaran. Jadi, fungsi evaluasi belajar itu adalah untuk mengetahui sejauh mana peserta didik itu mengetahui atau memahami pembelajaran di dalam kelas tersebut. Kemudian yang keempat adalah ciri evaluasi belajar mengajar. Pengukuran dan penilaian menjadi kegiatan utama dalam evaluasi pembelajaran. Penilaian merupakan kesatuan berupa pengumpulan, analisa, dan interpretasi dari suatu informasi untuk keperluan pengambilan keputusan. Sedangkan pengukuran merupakan suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan yang dapat diamati oleh panca indera. Ada 5
Ciri evaluasi dalam pendidikan sebagai diungkapkan Suharsimi. Di antaranya yang pertama, penilaian dilakukan secara tidak langsung. Kemudian yang kedua, menggunakan ukuran kuantitatif. Yang ketiga, menggunakan unit-unit untuk satuan-satuan yang tetap. Yang keempat, bersifat relatif. Dan yang terakhir adalah sering terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.